Di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur terima kasih karena sungguh Tuhan baik. Dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh menaikkan doa kami kepadamu. Kami boleh mendengar kesaksian tentang karya-Mu ya Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon pada waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah biarlah bukan sekadar kebiasaan dan rutinitas, tapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali dalam ibadah kita. Nah, hari ini kita akan melihat tema wanita yang mengenal dan dikenal Allah. Waktu mempersiapkan tema ini, saya makin sadar bahwa di Alkitab banyak tokoh wanita. Dan Alkitab menyatakan tentang wanita-wanita yang mengenal dan dikenal Allah. Jadi nanti kita akan lihat beberapa contoh, tidak semuanya kita baca. Nanti ibu-ibu secara khusus bisa baca di rumah. Jadi kita mulai dengan melihat apa artinya menjadi wanita yang mengenal dan dikenal Allah. Ya, kita akan lihat. Dan ini yang saya katakan tadi ya, Allah membangkitkan wanita yang mengenalnya dan dikenal olehnya di dalam setiap generasi. Dan saya yakin juga sampai hari ini. Karena itulah saya pikir ibu-ibu juga hadir di sini merindukan kita jadi orang-orang yang mengenal Dia dan dikenal oleh Dia. Jadi saya akan bahas 3 aspek. Tentu yang pertama mengenal, yang kedua dikenal, yang ketiga saya tambahkan satu lagi ya. Pertama, mengenal Allah melalui hubungan pribadi. Kalau bicara dikenal oleh Allah, itu melalui ketaatan dan iman. Dan hidup dalam identitas dan tujuan yang diberikan Allah. Jadi 3 hal ini yang akan kita lihat sama-sama. Pertama, masalah mengenal. Yang kedua, dikenal. Dan bagaimana sesudah itu kita hidup dalam sebuah identitas kehidupan yang baru, tujuan yang baru yang Tuhan kasih sama kita. Nah, kita akan lihat lebih dulu masalah mengenal Allah. Apa sih mengenal Allah? Kalau saya bicara mengenal, ternyata tidak gampang kita bicara mengenal karena itu ada keterlibatan yang dalam. Makanya kalau kita bisa pahami kekristenan, saya setuju tadi dengan ibu yang kesaksian mengatakan kekristenan itu bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi dengan Tuhan. Nah, menariknya mengenal Tuhan. Nah, coba kita lihat ya, ini kalimat Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Kita baca ayatnya di bawah ya, 1, 2 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam kekristenan, pengenalan akan Allah itu bicara tentang hidup yang kekal. Jadi orang yang mengenal Allah tentunya orang yang boleh mengalami karunia kehidupan keselamatan yang kekal. Jadi ini menarik sekali. Kalau di dunia kita kenal, tapi kemudian yang kita kenal belum tentu ada relasi sama kita. Betul? Tapi begitu kita kenal Tuhan, nah
ini bicara bahwa kita mengalami hidup yang kekal. Ini pengenalan yang transformatif. Pengenalan yang mengubahkan, membawa pembaharuan. Nah, Alkitab kita, bahasa Yunaninya, Perjanjian Baru, untuk kata mengenal itu ada dua kata. Satu namanya oida, satunya ginosko. Ya, mungkin kalau ibu-ibu pernah dengar dua istilah ini yang menarik. Oida itu pengenalan secara umum. Saya kenal begitu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara ginosko, nah ini ginosko. Berarti pengetahuan yang mendalam yang melibatkan pengalaman. Oke? Jadi saya kasih contoh begini. Bapak Ibu tahu Presiden Amerika Donald Trump? Siapa yang tahu? Tahu ya? Tahu ya? Kalau saya tanya, kenal? Enggak. Kalau suami di rumah kenal? Kok kadang-kadang bilang, saya nggak kenal papamu ini kayak apa nih. Papamu, mama nggak tahu papamu ini ya. Udah married sekian lama ya, masih belum kenal-kenal juga ya. Jadi ada bedanya antara tahu sama kenal. Karena kenal itu melibatkan relasi. Dan ini bukan cuma sekadar kenal, tapi ada relasi yang mendalam. Coba ibu-ibu tahu nggak bedanya? Ada yang tahu bedanya antara tahu sama tahu? Apa bedanya tahu sama tahu? Saya kasih contoh ya. Nah, saya kasih cerita begini. Ini cerita tentang penjual tahu. Ada penjual tahu dari Sumedang. Dia mau merantau ke Jakarta. Dia belum pernah ke Jakarta. Dia penjual tahu dari Sumedang. Memang di sana dia udah jualan tahu. Dia mau merantau menjual tahu ke Jakarta. Belum pernah ke Jakarta. Begitu dia mau berangkat, ketemu temannya yang sudah 3 tahun jualan tahu di Jakarta. Waktu temannya ketemu dia, mau kemana? Saya mau ke Jakarta, jualan tahu. Wah, dengan dagu yang terangkat, agak sombong ya. Terus temannya bilang, wah saya udah lama jualan tahu di Jakarta loh. Saya udah 3 tahun jualan tahu. Terus temannya bilang sama dia, kamu tahu nggak sih di Jakarta itu susah lo jualan tahu? Dengan sombongnya dia bilang, iya saya tahu. Wah, modal nekat berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, ternyata memang Bapak Ibu sekalian susah juga jualan tahu ya. Hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Jadi akhirnya bulan pertama dia cuma dapat satu tempat di pojok sebuah toko. Bulan pertama masih bisa survive. Bulan kedua modal menipis. Wah, bulan ketiga gulung tikar, pulang kampung. Pas dia pulang kampung, tadinya begitu bangga ke Jakarta, sekarang mulai nunduk-nunduk malu gitu ya. Lalu kemudian ketemu temannya yang 3 tahun jualan tahu di Jakarta, lagi pulang juga. Pas lagi pulang, lalu temannya bilang, loh udah pulang? Iya. Terus temannya tanya sama dia, gimana sekarang? Dia tepuk punggungnya. Sekarang udah tahu nggak? Di Jakarta susah kan jualan tahu? Iya, sekarang sudah tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Nah, sekarang saya tes. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tahu Tuhan baik? Udah. You got my point. Jangan sampai kita cuman tahu Tuhan baik. Begitu keluar dari gereja, keluar dari ibadah, Tuhan kenapa begini banget hidup gua? Banyak orang cuma tahu tentang Allah, tapi sedikit orang yang benar-benar tahu tentang Allah. Saya bisa tahu Tuhan baik, tapi apakah saya mengalaminya? Nah, itu beda. Kalau ada 2 kalimat, saya kasih kalimatnya ya. Ibu-ibu pilih lebih suka kalimat mana. Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua,
Perempuan paling kaya yang pernah hidup adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Lebih suka kalimat yang mana? Hah? Yang kedua ya, matre. Kenapa lebih suka kalimat yang kedua? Karena kalimat pertama isinya cuma informasi. Oh, saya tahu ada perempuan kaya pernah hidup namanya Ratu Elizabeth. Tapi kalimat kedua ada relasi. Dia memberikan kekayaannya kepada saya. Kiranya pengenalan kita akan Tuhan bukan cuma sekadar informasi. Ada yang bisa ngomong ya, kalau informasi kayak ikut cerdas cermat Alkitab ya. Siapa Yesus? Yesus, anaknya Maria, anaknya Yusuf, lahir di Bethlehem, meninggalnya, matinya di Golgota. Kita bisa semua sebutin informasi. Tapi pertanyaannya, siapa Yesus bagi ibu-ibu sekalian? Apakah dia Tuhan dan Juru Selamat kita? Nah, di Alkitab banyak contoh perempuan yang mengenal Allah. Dan pengenalannya ini melibatkan relasi. Salah satunya misalnya Hana, ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau cek, bisa lihat hidupnya Hana. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Ini saya tidak buka. Saya ajak kita nanti melihat beberapa ayat yang lain ya. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari hidup Hana? Sederhananya begini ya. Hana adalah wanita yang dikenal karena imannya yang teguh dan ketekunannya dalam doa. Nah, itu menarik. Nanti perhatikan ya, Hana perempuan yang berdoa meskipun mandul, ia dengan rendah hati mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di bait suci. Karena dia merasa tidak fair begitu ya dengan madunya suaminya begitu. Tuhan menjawab doanya dengan memberikan seorang anak, yaitu Samuel yang menjadi nabi kemudian. Kisah Hana mengajarkan ketekunan dalam doa dan keyakinan bahwa Tuhan mendengar serta menjawab sesuai kehendaknya. Apakah kita adalah orang-orang yang mengenal Allah? Dan mungkin kalau kita perhatikan ya, tidak selamanya waktu kita doa hari ini besok dijawab langsung ya. Kadang ada proses dan prosesnya tidak mudah. Bahkan prosesnya belum selesai. Saya agak kesel juga, Jakarta ini banyak banget gorong-gorong belum kelar ya. Saya bingung itu ya, kok sudah dua bulan masih ditutup. Ada satu gereja di depannya itu ya, sudah ada hampir 1 tahun itu ya. Dan itu kan kayak ketutup begitu ya. Saya pikir apa yang lagi digali sehingga selalu macet kalau ke situ. Terus ya kalau bahasa Inggris ditulisnya apa? Work in progress. Tetapi ternyata hidup kita juga sedang work in progress. We've never done yet selama kita hidup dalam dunia. Tapi pertanyaannya, kita makin kenal Tuhan gak di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita? Jadi jangan cuma saya senang dengan kesaksian ibu tadi ya. Kita bisa melayani, kita bisa begitu terlihat aktif, tapi kalau nggak ada relasi, wah sedih banget. Nah, dalam perjanjian baru ada satu contoh tentang Maria dari Betania. Nah, ini yang coba kita baca ya. Saya bacakan ayatnya, maaf saya tidak tulis ayatnya. Kalau ibu-ibu mau lihat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Saya bacakan bagi kita ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Siapa yang Yesus puji? Maria ya.
Marta itu nggak berani sama cicinya. Itu kalau lihat di Yohanes itu cicinya ya. Marta adik, Maria itu kayak cicinya. Dia sampai bilang, Tuhan Yesus ngomong dong sama cici gua, gitu ya. Ini encik gua susah nih diomongin. Mungkin begitu ya. Tapi justru Tuhan Yesus memuji Maria. Sebenarnya kalau kita pelajari cerita ini, tidak ada yang salah dengan apa yang Marta lakukan. Jadi Tuhan Yesus waktu lewat, dia biasanya mampir ke Betania. Lalu di Betania itu, dia kenal keluarga ini ya, kakak beradik Lazarus, Maria, Marta. Nah, ternyata mungkin Marta begitu Yesus lewat ya mau menjamu ya. Namanya Yesus lagi lewat. Tetapi kalimat yang Alkitab tuliskan, coba ibu-ibu perhatikan di sini. Marta sibuk sekali melayani. Jadi sebenarnya yang jadi concern Tuhan Yesus, Marta itu sebenarnya bisa cepat. Mungkin dia baru nonton resep Oke Rudi kali ya. Jadi langsung itu mau masak yang terbaik. Padahal Marta bisa cepat, masaknya cepat, lalu ikutan sama Maria. Jadi kata yang dipakai, Marta sibuk sekali melayani, itu kira-kira gambarannya begini. Mungkin dia mau masak telur ceplok bentuk hati pakai pita. Jadi bikin repot kan? Harusnya udah ceplokin telur selesai, udah bisa ikut sama Maria. Karena apa? Yesus tuh jarang-jarang lewat situ. Kira-kira Yesus lebih senang pelayanan Marta kepada Yesus atau relasinya dengan Marta? Relasinya. Jadi hati-hati kalau kita senang melayani saja, kita tidak mau relasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, ini gambaran wanita yang mengenal Allah. Maria dari Betania adalah wanita yang mengutamakan hubungan dengan Yesus lebih dari sekadar pelayanan. Ia duduk di kaki Yesus, mendengarkan ajarannya dengan penuh perhatian, menunjukkan kerinduannya untuk mengenalnya lebih dalam. Terus Tuhan Yesus kemudian bilangnya, yang dikoreksi sebenarnya Martanya ya. Tuhan Yesus sampai sebut namanya 2 kali. Itu kalau disebut nama sama Tuhan 2 kali serem juga Bu ya. Gimana tuh Tuhan ngomong pasti ya? Kalau saya membayangkan Marta, Marta, gitu kali ya. Coba, masa Tuhan Yesus ngomong Marta, Marta, gitu. Ternyata Tuhan bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika saudaranya Lazarus meninggal, kalau kita lihat lagi di cerita lain, dia tetap percaya kepada Yesus dan menyaksikan kuasa kebangkitannya. Kisah Maria mengajarkan pentingnya prioritas dalam iman, mendekat kepada Tuhan dan mempercayainya dalam setiap situasi. Ibu-ibu kadang rempong ya, benar nggak? Tapi udah nggak terlalu lagi sekarang ya. Beberapa kali mau datang ibadah, saking rempongnya jadi nggak jadi ibadah. Ada yang sampai begitu juga ya. Pagi-pagi begitu dandannya mau gimana gitu ya, sampai suaminya udah nunggu di mobil. Udah hari Minggu nih cepetan begitu ya. Jadi hati-hati, kita juga mesti punya simple life yang menolong kita bisa prioritas hal yang penting. Bukannya nggak perlu dandan ya, silakan boleh dandan yang kalau cantik kan enak dilihat ya. Tetapi kalau kemudian kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain, sampai hal utama kita lupa. Ke gereja ya ketemu yang lain juga Pak, masa alis panjang sebelah Pak? Ya iya enggak lah gitu ya. Ibu itu paling insecure ya. Saya ingat kalau ada mama atau apa gitu ya. Ih, alis panjang sebelah. Masuk lagi, hapus lagi gitu ya. Udah 15 menit sendiri itu. Lupa ke gereja kan ketemu Tuhan. Tuhan kan nggak lihat alis aja, lihat hati. Iya, tapi yang lain kan ngelihat alis gitu ya. Maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang memang banyak yang rempong begitu ya. Mau memberi yang terbaik, tapi kadang-kadang kita jadi lupa. Fokusnya adalah gitu, cari Tuhan. Beberapa kali saya diundang makan di rumah tertentu. Wah, ayo mari doa makan. Ibunya masih sibuk ambil sendok apa segitu. Udah tante duduk dulu, doa dulu. Bentar, dia masih sibuk begitu ya. Mau memberi yang terbaik sampai-sampai lupa. Ada hal-hal yang prioritas yang harus kita nikmati sama-sama. Jadi ini pengingat ya. Siapa yang masih belum prioritaskan relasi dengan Tuhan, mari kita jadi wanita perempuan yang mengenal Allah. Apakah kita mengutamakan hubungan dengan Allah dalam doa dan firman? Saya makin sadar ya,
Kadang-kadang dalam kesibukan keseharian, banyak wanita yang sibuk tapi akhirnya lupa baca firman, lupa berdoa. Dan saya pikir tema hari ini Tuhan kembali ingatkan kita. Siapa sih yang gak sibuk ya? Sibukan mana? Yang di rumah apa yang di kantor? Yang di rumah dong Pak ya. Yang kantor pulang kami masih kerja sampai malam nyiapin itu. Jadi memang kadang-kadang begitu ya. Sehingga akhirnya pertanyaannya, kalau ibu-ibu sangat sibuk, pertanyaannya masih punya waktu untuk Tuhan? Harusnya masih ya. Kita sisihkan. Ada bedanya antara sisa sama sisi. Apa bedanya sisa sama sisi? Sisa pakai A, sisi pakai I. Itu emak-emak juga tahu ya. Sisa sama sisi. Kalau ada makanan nih, makanan kita makan, ada dikit. Itu namanya sisa. Kalau sisi, sebelum makan, sisihin dulu. Coba, mana lebih terhormat? Dikasih makanan sisa atau sisi? Sisi ya. Sekarang pertanyaannya, waktu yang kita kasih sama Tuhan, waktu sisa atau waktu sisi? Saya ngelayani remaja lebih jujur. Sisa apa sisi? Sisa sih. Oh, kadang-kadang jadi gini, ini teori manajemen ibu-ibu sekalian ya. Untuk hal yang penting itu biasanya orang kasih waktu, benar kan? Iya dong. Kalau itu penting, prioritas. Pilates penting nggak? Yoga penting nggak? Nge-gym penting nggak? Wah, jam segini PT-nya minta datang. Ada beberapa orang begitu ya. Pokoknya ini komitmen. Baca Alkitab penting nggak? Penting. Jam berapa bacanya? Pagi ya. Ada yang gitu. Oh, nggak apa-apa kalau nggak pagi ya malam. Kalau nggak malam ya besoknya lagi. Kalau nggak besoknya, itu namanya nggak prioritas. Nggak ada di dalam schedule kita. Saya kadang senang juga gitu ya, kalau lagi persekutuan malam-malam gitu ya. Tiba-tiba ada yang bunyi, jam doa malam. Ada juga ibu-ibu yang setel itu ya. Kenapa? Karena memang apa? Kita adalah orang yang akan terus beraktivitas. Kalau kita tidak sisihkan waktu, jangan-jangan kelewatan. Nah jadi, mari kita bangun hidup yang mengenal Tuhan, mengutamakan hubungan dengan Dia. Yang kedua, dikenal. Nah, sebenarnya istilah dikenal ini apa sih maksudnya ya? Saya secara sederhana bilangnya begini. Dikenal oleh Allah itu melalui ketaatan dan iman. Dikenal oleh Allah berarti hidup dalam ketaatan. Coba kita baca ayatnya, ini Galatia 4 ayat 9. 1-2 ayat. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kepada jemaat Galatia, Paulus mengingatkan mereka. Nah bagi saya menarik kalimatnya ya, persis kayak tema kita. Sesudah kamu mengenal Allah, atau Paulus bilang lebih baik sebenarnya begini. Kamu dikenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu mengenal dengan detail. Apa artinya orang yang dikenal Allah? Dikenal Allah, menjadi dikenal oleh Allah berarti kita membiarkan Tuhan bentuklah hidupku. Kalau mengenal Allah tadi aspeknya adalah kita mengenal, memprioritaskan hubungan dengan Dia. Kalau dikenal Allah, karena memang Allah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang peduli, Allah yang hadir. Kalau saya dikenal Allah, berarti saya membiarkan Tuhan bentuk hidup saya. Itu gambaran dikenal Allah. Dan bersyukur begitu ya. Bagi saya dua aspek ya. Kita mengenal dan memang Allah kenal kita. Itu satu keyakinan hidup orang beriman. Tuhan mengenal dan aku mengenal, Dia mengenalku. Aku membiarkan Dia membentuk hidupku. Di Alkitab ada teladan Ruth. Misalnya ya, Ruth ini kan sangat dedicated woman ya. Dia ikut mertuanya, Naomi. Sebenarnya waktu saya pikir-pikir, Naomi ini mertua yang baik gak ya? Mau bandingin sama mertua kita? Naomi ini kalau dipikir-pikir waktu itu kan lagi kesel, sedih, dia marah sama Tuhan. Ruth sabar juga ya.
mendengar mungkin tiap hari Naomi, sampai akhirnya kan Naomi pulanglah gitu ya. Tuhan sudah meninggalkan aku begitu mengalami pergumulan. Tapi bagi saya yang menarik adalah kalimatnya Rut ya. Coba kita lihat Rut 1:16-17. Dia bilang begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi ini satu sikap yang bagi saya menarik sekali karena dia mengikuti. Tentu dia sudah lihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan, termasuk juga mungkin di dalam pergumulan ya. Kadang-kadang kita cuma bisa lihat pekerjaan Tuhan kalau sukses, kalau berhasil. Tapi nampaknya Rut sampai kepada iman yang melihat Allah yang kekal meskipun suaminya meninggal. Mertuanya juga begitu ya, yang laki-laki ya, Elimelek. Rut seorang wanita Moab yang menunjukkan kesetiaan dan iman yang luar biasa kepada Allah dan mertuanya. Meskipun menghadapi ketidakpastian, ia memilih untuk meninggalkan bangsanya dan mengikuti Allah Israel. Dia nggak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya, tapi meyakini Allah, aku dikenal Allah, Allah akan hadir dalam hidupku. Ketekunan dan ketaatannya membawa berkat karena Allah menempatkannya dalam garis keturunan Mesias. Dia jadi ada di dalam silsilah Yesus ya, melalui pernikahannya dengan Boas. Kisah Rut mengajarkan tentang iman, kesetiaan, dan bagaimana Allah memberkati mereka yang mencarinya dengan sepenuh hati. Kiranya kita tidak hanya cari Tuhan kalau lagi punya pergumulan. Kadang juga ada yang cari Tuhan waktu punya pergumulan. Ada yang tidak cari Tuhan waktu punya pergumulan. Kalau senang aja kayaknya ya kita senang berkat ya. Benar gak? Tapi sebenarnya buat apa sih berkat itu? Coba ibu-ibu pernah senang dapat berkat? Kalau pendeta kasih berkat semua langsung begini ya. Apa tujuannya kita dapat berkat? Supaya kita memberkati. Hati-hati loh, suka berkat cuma suka tampung berkat. Tuhan memberikan kepada kita berkat supaya kita hadir dan menjadi berkat. Jadi kadang-kadang kalau jemaat begini semua, saya pikir jangan sampai kita ke gereja kayak perampok ya. Apalagi Tuhan, semua berkatmu. Aku merampok Tuhan, jadi masukin semua, lalu kemudian ini buat saya. Semakin banyak Bapak Ibu minta berkat, ingat, semakin banyak berkat yang Bapak Ibu harus bagikan. Kita mau diberkati, mau. Ada satu jemaat saya pernah lihat yang mungkin bukan di gereja ini ya. Mari kita dapat berkat. Dia bukan begini Bapak Ibu ya. Begini. Saya pikir mati gua. Ini udah siap. Apalagi Pak Pendeta, berkat itu ya. Itu menyolong itu ya. Tapi saya pikir ya itu ekspresi dia betapa ya berkat Tuhan itu harus ditangkap gitu ya. Tapi saya sedih banget kalau akhirnya orang cuma senang berkat Tuhan dan tidak mau jadi berkat. Sebenarnya bahasa Indonesia tuh gampang ya, gampang bikin kita ingat ya. Terima berkat, kasih. Terima, kasih. Ayo sama-sama. Terima, kasih. Jangan cuma terima, gendut sendiri, oh diabetes sudah. Ya. Jangan cuma senang terima berkat, jadilah berkat. Siapa lagi? Perempuan yang mengalami pendarahan. Masih ingat cerita itu 12 tahun dia pendarahan ya. Nanti ibu-ibu bisa cek di rumah ya. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun menunjukkan iman yang besar. Dia bilang asalku jamah saja ujung jubahnya. Ia percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya ia akan disembuhkan. Wow. Orang dalam penderitaan itu mungkin banyak hal bikin kita sulit lagi percaya. Yang mana sih? Coba sinse ini, sinse itu, coba ke dukun ini, dukun itu. Semua dicobain. Kenapa? Karena maunya sembuh. Bagi saya 12 tahun ini lama loh. Tapi imannya
dia percaya hanya dengan menyentuh jubah Yesus. Yesus mengenali imannya, menyembuhkannya secara instan dan menyebutnya anakku. Yesus menunjukkan kasih dan perhatiannya, dia dikenal Allah. Tuhan tahu pergumulan kita, jangan takut. Kisah ini mengajarkan bahwa iman yang sejati membawa pemulihan dan bahwa Yesus peduli kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang percaya. Wanita yang bukan hanya mengenal Tuhan, tapi ingat, Tuhan kenal setiap kita dengan pergumulan, dengan berbagai hal yang kita alami. Karena itu jangan cari andalan yang lain. Datanglah kepada Tuhan. Apa refleksi kita? Apakah iman kita menggerakkan kita untuk tetap taat dalam kesulitan? Iman itu bukan ngotot, Bapak Ibu sekalian. Iman itu percaya. Apa artinya percaya? Ya percaya. Percaya bahwa Tuhan baik meskipun pengalamanku tidak baik. Jangan dibolak-balik. Nah, saya kasih contoh. Saya pernah pimpin anak remaja. Dulu ada kebaktian persiapan ujian nasional. Ada gitu ya? Nah, kalau saya datang ke sekolah persiapan ujian nasional, terus saya tanya sama anak siswa ya. Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Tuhan itu jadi baik atau tidak baik karena apa yang kita alami. Oh, kalau saya ngalami baik, oh dia baik. Kalau saya ngalamin, Tuhan kenapa gue sakit begini, ini ada cancer Tuhan. Tuhan gak baik. Kalau gitu siapa Tuhannya? Kita kah? Iman itu percaya meskipun pergumulan hidup, pengalaman kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi saya tetap percaya Tuhan baik. Mungkin memang kita belum bisa lihat kebaikannya, tapi percayalah, di balik semua itu Tuhan tidak tidur. Kita punya Allah yang hidup. Ada kadang-kadang Tuhan izinkan kita lihat kebaikannya ya. Tapi saya waktu bergumul melihat ya, apalagi waktu pelajari para martir, masih ingat itu orang-orang yang mati demi iman ya. Sampai dia mati, dia belum lihat kebaikan. Tetapi ternyata kematian dari para martir itu menjadi benih yang menumbuhkan banyak iman-iman lain di dalam gereja. Kadang Tuhan izinkan kita lihat ya. Makanya banyak yang bisa kasih kesaksian. Tuhan jawab doa, Tuhan jawab doa. Tapi kalau nggak dijawab doanya, ada yang mau kasih kesaksian? Saya sudah berdoa sekian tahun, Tuhan belum jawab. Tapi saya tetap yakin dia baik. Saya mungkin belum bisa lihat sekarang, tapi saya percaya janjinya pasti. Ya, wah hidup beriman tuh nggak gampang. Kita orang Kristen disebut orang percaya, tapi apa yang paling sulit kita lakukan? Percaya. Percaya bahwa memang Tuhan baik. Terakhir, kalau sudah mengenal Allah, kita dikenal oleh Allah, maka sebenarnya kita sekarang punya identitas kehidupan yang kokoh. Ya, hidup dalam identitas dan tujuan yang diberikan Allah. Jadi kita tahu hidup kita dari Tuhan untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan kalimat ini, begitu ya. Tuhan di dalam kitab Yeremia menyatakan kalimat ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari mana identitas kita? Dari mana tujuan hidup kita? Dari pencipta kita. Pencipta kita mengatakan dia telah memilih kita, menetapkan kita, dia ciptakan kita. Jadi jangan takut, hidup kita itu punya tujuan. Jadi saya tulis begini ya, Allah memiliki tujuan bagi setiap wanita. Jangan berpikir, apalah kalau anak sekarang begitu. Ya kak, saya gak ada apa-apanya, aku cuma butiran debu. Ya elah. Kamu berharga. Dan mungkin banyak ibu-ibu karena ngerasa gitu ya, oh saya cuma di rumah, saya nggak ngasilin uang, saya nggak kerja. Gitu ya, kita kalau ditanya selalu begitu ya. Siapa yang kerja? Oh suami saya yang kerja. Terus ibu
Oh, kerja juga di rumah? Iya, tapi nggak dibayar. Gitu ya. Tapi ada juga sekarang karena suami istri itu workshop ya. Suami work, istri shop. Workshop terjadi gitu ya. Hati-hati kalau kita merasa diri kita tidak ngapa-ngapain lalu seolah-olah kita tidak punya tujuan. Oh Tuhan, apalah saya ini? Ya udahlah saya ngikut aja. Oh tidak. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Dan carilah tujuan itu di dalam diri Tuhan yang menciptakan kita. Aku telah mengenal engkau sebelum kau keluar dari kandungan. Mengapa Tuhan menciptakan aku? Apa rencanamu buat hidupku? Tujuan Tuhan apa? Silakan kita gumulkan. Sehingga saya ketemu beberapa orang yang di dalam, mungkin dia tidak bisa melakukan seperti yang lain, tapi dia bisa. Ada yang jadi pendoa, yang mungkin punya kenalan yang lain, kemudian dia buat yayasan tertentu untuk menolong. Jadi ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk melihat tujuan Allah. Kenapa Tuhan mau kita jadi berkat, saudara? Ya, Allah memiliki tujuan bagi setiap wanita. Jadi ibu-ibu di sini jangan merasa aimless ya, tidak punya tujuan. Oh sudahlah, saya apalah artinya? Tidak. Mari kita jadi orang-orang yang punya tujuan hidup. Esther. Kita ingat Esther, kita baca Esther 4 ayat 14 ya. Saya bacakan buat kita. Ini kalimat Mordekai ke Esther. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, nah ini kalimat Mordekai pamannya Esther. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kenapa Esther jadi ratu? Mordekai ingatkan, kamu bukan cuma menang beauty pageant gitu ya. Kamu bukan cuma menang kontes kecantikan, tapi ada tujuan Allah. Sehingga ibu-ibu sekalian juga mari ingat gitu ya. Kita tidak hanya menjalani hidup biasa saja. Tuhan punya tujuan. Esther ratu yang berani dan taat, dipilih Allah untuk menyelamatkan bangsanya dari pemusnahan. Wah hebat ini. Karena dia datang kepada raja, jadinya Israel tidak dibunuh. Padahal sudah rencananya mau dimatikan semua. Meskipun mempertaruhkan nyawanya, ia mendekati raja dan memohon belas kasihan bagi orang Yahudi. Keberaniannya menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk tujuan besarnya, termasuk perempuan. Kenapa kadang-kadang kita pikir yang dipakai Tuhan cuma yang laki-laki? No. Lihat, kisah Esther mengajar tentang iman, keberanian, dan kesediaan untuk menjalankan panggilan Allah di waktu yang tepat. Kadang saya suka bercanda juga, tapi coba kalau ibu pikir, siapa yang lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Oh ya udah ini semua ya, perempuan ya. Kalah kita Pak Jo. Bung Sam, sorry ya. Kenapa? Karena perempuan adalah penolong. Biasanya siapa yang lebih kuat? Yang ditolong apa yang menolong? Menolong ya. Tapi ibu-ibu juga jangan semua ini ya. Nanti suaminya, kamu kan penolong, ya udah lu yang kerja gitu ya. Ibu-ibu juga ditolong ya. Sekarang ditolong oleh mesin cuci, ditolong oleh alat pel yang baik gitu ya. Ya itu kan kita saling menolong ya. Tapi coba pikirkan lebih jauh lagi, kenapa Tuhan, ya saya ketemu beberapa orang yang mungkin dalam pergumulan ya, akhirnya harus tinggal di rumah, mengasuh anak. Padahal saya ini kuliah loh Pak, saya dulu S1 loh, sekarang akhirnya saya misalnya jaga anak dan segala macam. Saya pikir temukan tujuan Allah. Jangan-jangan memang bukan ibu yang harus bekerja, tetapi ibu mempersiapkan generasi anak yang dibesarkan dengan baik untuk nanti bekerja dan melayani. Jadi jangan selalu merasa, aku gak ada apa-apanya. Ada tujuan yang Allah kasih buat kita. Satu lagi terakhir, perempuan yang namanya Maria. Di Alkitab banyak Maria ya. Maria dari Betania, itu kan nama-nama top zaman itu ya. Maria, jadi itu Maria ibu Yoses, Maria Betania, Maria ibu Yesus. Ini kalau kumpul semua Maria balik semua gitu ya. Nah, apa teladannya Maria? Maria ibu Yesus, wanita yang rendah hati dan taat waktu menerima panggilan Allah untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Bayangkan belum bersuami tiba-tiba hamil.
Tapi dia tahu ya, saya pikir melalui pergumulan Allah menolong Maria melihat. Meskipun menghadapi resiko sosial dan kesulitan, ia percaya penuh pada rencana Tuhan. Makanya kalimatnya dia apa? Aku ini hamba Allah. Jadilah padaku sesuai dengan rencananya. Sepanjang hidupnya Maria menyaksikan pelayanan, penderitaan dan kebangkitan Yesus dengan hati yang setia. Ada kalimat yang menarik kalau baca Injil. Maria menyimpan di dalam hatinya. Kadang-kadang kita perlu juga ya untuk mengerti tujuan Allah, kita belajar menyimpan dalam hati. Kalau ada pergumulan hidup, belajarlah. Bayangkan dia lihat Yesus disalib loh. Lihat anaknya mati menderita begitu ya. Tapi luar biasa, Tuhan menolong Maria. Kisah Maria mengajarkan iman, ketaatan, keberanian dalam menjalani kehendak Tuhan. Jadi mari kita benar-benar punya iman yang kuat dan tujuan yang jelas bahwa Tuhan memakai kita. Mungkin ibu-ibu juga belajar untuk simpan dalam hati ya. Maksudnya apa? Disimpan, direnungkan, didoakan. Istilah Yunaninya itu simbalosa. Simbalosa itu berarti mikirin. Karena kadang-kadang memang perempuan, ya bukan cuma perempuan sih, laki-laki juga ya, lebih senang ngomongin daripada merenungkan. Ada yang bilang, cara saya merenungkan itu saya ngomongin pak. Waktu saya omongin jadi kepikir lagi. Oh jadi merenung gitu ya. Saya ingat sekali ibu rohani saya bilang begini. Kalau kamu punya pergumulan, belajar simpan di dalam ketimbang keluar di sini. Kenapa? Karena bisa jadi kita belum selesai dengan pergumulan itu. Begitu kita cerita, jangan-jangan yang kita ceritakan adalah kemarahan. Tuhan nih jahat banget sama saya. Tuhan nih begini. Lalu kita cerita sama orang lain. Aku lihat Tuhan begini. Tapi waktu kita rasa, Tuhan kayaknya Tuhan jahat. Tapi Tuhan saya belajar diam dulu. Saya coba simpan, saya coba renungkan, saya coba doakan. Sehingga waktu mungkin kita sudah lewati, kita bisa cerita. Yang keluar dari mulut adalah, waktu itu saya rasa Tuhan jahat. Tapi sekarang saya bisa bilang dia baik. Daripada waktu itu udah ngomong, Tuhan jahat, Tuhan jahat, Tuhan jahat. Nanti orang bilang, kemarin lu bilang Tuhan jahat. Sorry, revisi. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 73. Jangan membagikan keraguan. Hati-hati dengan mulut ya. Yang perempuan, ibu-ibu, ya kadang-kadang juga sama anak kita marah, langsung kita keluarin semua. Tuhan Yesus mamanya simpan di dalam hati. Bukannya gak boleh ngomong ya, beda ya. Tapi hati-hati yang kita omongkan adalah kata-kata yang menyakiti, merusak bahkan kepada generasi yang kita bangun ya. Ada yang waktu ditegur begitu, Pak saya enggak, itu bukan gosip Pak. Lalu apa? Sharing. Lo apa bedanya? Oh beda Pak. Kalau gosip itu biasa aja. Kalau sharing itu habis kita omongin, kita doain. Tapi hati-hati juga gitu ya. Kadang-kadang kita paling gampang ngomongin orang lain gitu ya. Nah, Tuhan tolong kita untuk bisa jadi berkat. Jadi bagaimana ibu-ibu sekalian kita bisa dapat melangkah dalam tujuan Allah dengan iman ya. Jadi ini kesimpulan kita. Mengenal Allah membutuhkan hubungan pribadi. Dikenal Allah terlihat, harus nyata dong dikenal Allah di dalam ketaatan dan iman. Dan kita hidup dalam identitasnya dan membawa makna yang sejati. Dan saya rindu kita semua boleh jadi orang-orang yang mengenal dan dikenal Allah dan hidup dengan sebuah tujuan. Hidup ini kesempatan melayani Tuhan. Allah mencari wanita yang mengenalnya dan percaya, dan wanita yang percaya bahwa mereka dikenal oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini jadi penghiburan, kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk setiap teladan iman yang kami lihat di dalam Alkitab. Kami mau kenal Tuhan dalam relasi pribadi. Kami mau hidup dikenal oleh Allah, khususnya ketika kami mengalami pergumulan kehidupan, kami belajar taat. Dalam kesulitan kami belajar beriman. Karena kami percaya Tuhan baik. Dan Tuhan terus menyatakan kebaikan-Mu meskipun mungkin kami belum melihatnya sekarang. Dan kami mau hidup dengan tujuan yang jelas untuk memuliakan Tuhan. Sehingga itulah yang kami rindukan.
Melalui tema hari ini, semua kami didorong untuk hidup mengenal, dikenal oleh Allah, dan hidup bagi Allah. Terima kasih. Jika ada ibu-ibu di tempat ini, wanita-wanita yang sedang bergumul dengan kehidupan, bergumul dengan pergumulan anak-anak, suami, relasi-relasi dengan mertua, dengan keluarga besar, dengan relasi-relasi di pekerjaan, mungkin itu begitu menyakitkan, tetapi kiranya hari ini kami ingat, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itu kami boleh datang terus mencari Tuhan dan percaya semua akan indah di dalam waktu dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk tema yang indah ini, supaya kami pulang bukan sekadar tahu banyak, tapi kami benar-benar tahu apa yang menjadi kerinduan Allah bagi hidup kami. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.